Saya mengatakan kasus ini cukup lama ya karena saya melihat kasusnya itu kan sepele kan. Cuman penghinaan, kemudian ujaran kebencian, cuman itu sepele itu. Kalau saya jadi penyidiknya, saya dulu bisa mengatakan 2 bulan selesai. Pak, Ya. kasus pada umumnya tidak perlu untuk taking for a long time gitu ya untuk penanganannya. Tapi dalam kasus ini, menurut Anda cukup lama. Apa sih sebenarnya yang membuat kasus ini cukup? Saya mengatakan kasus ini cukup lama ya karena saya melihat kasusnya itu kan sepele kan. Cuman penghinaan, kemudian ujaran kebencian, cuman itu sepele itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mukhtar Official. Kali ini kita akan reaction video-video terbaru masih di tudingan ijazah palsu kepada Bapak Jokowi yang dilakukan oleh segerombolan teroris Roy Panci CS guys ya. Yang jelas ijazah Bapak Jokowi 100% keasliannya guys ya. Kali ini gerombolan atau teroris Roy Panci CS bisa merasa senang ya guys ya, karena P19 yang dilakukan oleh kejaksaan kepada penyidik ya guys ya. Tapi mereka kali ini boleh merasa senang dan merasa di atas angin atau di atas awang-awang guys ya. Tapi kesenangan mereka itu tidak akan lama guys ya, karena pihak penyidik dari kepolisian akan segera melengkapi berkas dan akan di P21-kan kembali ya guys ya. Yang jelas akan disidangkan dan gerombolan pengacau ini akan segera mendapat ganjarannya ya guys ya, yakni hukuman dalam jeruji besi guys ya. Pak Arianto, penasihat Kapolri, menyatakan sebenarnya kasus masa sepele guys ya, cuman pencemaran dan hujatan kon tidak baik ya kepada Bapak Jokowi. Tapi karena kasus ini di belakangnya dibekengi atau di backup oleh pihak-pihak yang haus kekuasaan ya atau politik, makanya kasus ini jadi berlarut-larut guys ya. Yuk biar tidak gagal paham, kita tonton cuplikan-cuplikan video ini sampai selesai. Kalau saya jadi penyidiknya, saya dulu bisa mengatakan 2 bulan selesai. Cukup 10-20 saksi, alat bukti berapa biji, kemudian saksi keterangan ahli segini kirim ke jaksa. Nah, sampai 2 bulan kirim ke jaksa. Itu selesai urusan polisi. Tapi kan ini pasal beberapa bulan ini. 6 bulan kan baru dikirim. Sudah dikirim ke sana pun masih ada pemeriksaan tambahan lagi. Kemudian ini sampai sekarang ini nggak ada Tapi menurut Anda ada indikasi intervensi naluri Anda sebagai mantan penyidik? Kalau ini tidak ada unsur politik, pasti sudah selesai dari dulu. Jadi naluri Anda sebagai mantan penyidik seperti itu. Dan kita jangan berbohong lah. Ini belakang ini memang ada muatan-muatan politik kan. Itu bisa ditampilkan di ini nunjukkan apa yang di tengah. Ini nggak nunjukin apa-apa. Sehingga bisa clear. Kalau panik diam aja dulu. Baik, panik loh. Bang Andi bukan kebohongan. Ini adalah belum pernah dipublikasikan dan juga bukan dari bagian dari 700 Bang Andi, item tersebut. ini adalah buku alumni. Buku alumninya Pak Jokowi, katanya beliau, belum pernah dipublikasikan. Belum pernah, Karena udah beredar lama di sosmed. Masukkan ke di tanah dalam suatu buku. ya, masuk. Roy Suryo spontan kelojotan saat buku alumni Jokowi ditunjukkan ya. Si Roy Panci sengesan sendiri, tertawa sendiri dan berbicara sendiri guys ya. Dengan adanya buku alumni ini yang ditunjukkan oleh Bapak Andi Aswan ini menyatakan atau pembuktian bahwa ijazah Bapak Jokowi itu asli. Tapi walaupun ditunjukkan bukti bagaimanapun, namanya orang yang sudah mempunyai iri, dengki, dan sifat sakit hati ya, tidak akan percaya guys ya. Dia selalu mencari cara atau menolak bahwa ijazah Bapak Jokowi itu asli guys ya. Itulah sifat-sifat orang munafik ya guys ya. Baik. Sehingga jadi gampang bikin Satu-satu sebentar. gampang tak ajarin caranya. Akhirnya terjadinya suatu Dan ini Bang Andi dapatkan dari Kagama Bela UGM. Satu. Yang kedua, saya sudah ketemu dengan Pak Dumatno Budi Utomo. Itu bulan lalu bang. Dumatno bang ya. Yang disebut-sebut katanya foto beliau. Budi Utomo. Ya. Kami ketemu di satu tempat. Beliau sampaikan ke saya kaget, Pak tolong buka masker. Dibuka masker, saya cocokkan. Terus saya tanya, itu foto Bapak nggak yang di ijazah Pak Jokowi? Dia bilang 100% bukan saya. Dan saya sedang mempersiapkan untuk melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan. Itu bahasa dia. Laporkan aja. Saya hanya menyampaikan, Bang. Yang kedua, kita ini kan orang hukum dan orang cerdas semua ini.
Bagaimana kita bisa ribut dengan sesuatu yang Semua sifat penuduhan yang harus membawa bukti adalah yang menuduh, bukan yang dituduh. Di mana-mana itu kalau Anda menuduh. Tuh Roy Suryo, dengarkan Abah lo ngomongin yang menuduh harus bawa bukti, bukan yang dituduh yang bawa bukti. Udah Anda bawa bukti. Habis energi semua orang kalau semua orang yang dituduh harus bawa bukti. Habis energi kita. Jadi yang harus bawa bukti adalah yang menuduh. Kalau Anda tidak bisa membuktikan tuduhannya, tidak bisa membawa bukti, ya batalin tuduhan itu. Bisa keluar di sorot Keberatan kita, Mas. Mas, kita keberatan kita. Ngapain ini? Terus? Ini gak ada hubungannya ini. Saya ingin mengatakan ini gak ada hubungannya ini. Kami keberatan. Ini tidak ada hubungannya. Kami keberatan. Ini tidak ada hubungannya. Dua ijazah. Kami keberatan. Ini detik-detik ijazah abal-abal si Rismon atau si Emon ya, ditunjukkan oleh Andi Eswan ke depan publik. Kayaknya si Emon ini naik pitam deh ya, atau naik darah. Dia langsung melabrak si Andi Eswan guys ya. Dia takut ketahuan bahwa ijazah S2, S3-nya yang di Jepang itu yang katanya ada guru besarnya ketahuan guys ya. Makanya dia langsung ambil jalan pintas itu dengan marah biar suasananya menjadi berubah guys ya. Dan Andi Aswan tidak akan melanjutkan atau mengomentari atau menunjukkan ijazah abal-abal S2 atau S3-nya yang dari Jepang itu katanya guys ya. Yang dikatakan asli dan palsu. Kalau ijazah Jepang yang pakai bahasa kanji itu tidak ada. Memang lulusan Jepang. Ini yang menerangkan lulusan Jepang. Lulusan Jepang. Lulusan Jepang. Monbuka gakuso. Monbuka gakuso. Jangan. Monbuka gakuso. Uso HP aku. Gimana? Uso HP aku. Uso HP aku. Oke. Ini yang menerangkan bukan orang Yamaguchi. Nggak apa. Jadi ini gak bagus. Uso HP aku jangan. Gak bagus. Beasiswa Monbuka gakuso. Nihongo wa karanayo. Onsen. Lisomono. Lisomono desu. Iya. Nggak apa nanti saya percayakan pada saya. Sangat tegar sekali guys ya keadaannya. Hampir adu contoh saya ini. Rismon S1, S2-nya itu tidak ada hubungannya dengan komputer. Dia fokusnya di teknik kendali. Jadi ada konsentrasi di teknik elektro, UGM itu ada namanya teknik kendali atau controller. Dia menggunakan ilmunya, konsentrasinya dibilang itu bukan komputer seperti saya, sistem komputer dan informatika gitu ya. Kemudian S2, S3-nya di Yamaguchi, saya pastikan palsu gitu ya. Kenapa? Karena saya sendiri yang mengkonfirmasi ke Yamaguchi. Gitu ya, dan saya diberikan informasi bahwa ijazah itu tidak pernah dikeluarkan oleh Yamaguchi. Dan terbukti juga dari penelusuran dari rekan-rekan seperti Mas Roni Teguh, dengan tesis, disertasi, dengan penelitiannya sama sekali tidak dikenal gitu ya. Memang ada paten, tapi paten juga hanya penulis kesekian dan itu juga tahun sekian gitu ya, tahun 2006 dan seterusnya. Dari kita lihat sendiri ijazahnya kita sudah bandingkan sendiri gitu ya, bahwa itu tidak menggambarkan bahwa itu ijazah asli. Dan dia masih berkotot bahwa dia lulus dari sana. Nah ini yang harus kita ketahuan guys ya, intinya si Emon atau si Rismon ini ya, ini maling teriak maling guys ya. Sudah tahu ijazahnya dia yang palsu, ada yang bodong, dia masih nuduh ijazah bacaku yang bodong ya guys ya. Ini sangat aneh sekali guys ya, dan tidak manusiawi sekali guys ya perbuatan si Emon ini. Dia untuk menutupi dirinya, kekurangan dirinya, dia menjatuhkan orang lain guys ya. Emon ini memang mulutnya saja yang besar guys rupanya guys, tapi kenyataannya tong kosong atau panci kosong berbunyi nyaring ya guys ya. Ini perbuatan si Emon tidak perlu dicontoh. Luruskan gitu ya, bahwa nggak ada bukti bahwa dia lulus dari Yamaguchi ya. Kita mengakui dia pernah mungkin mendapatkan beasiswa dan 3 tahun itu mentok gitu ya, tetapi dia tidak menyelesaikan, tidak ada bukti bahwa dia menyelesaikan ya. Terbukti ijazahnya tidak setarakan gitu ya. Kemudian yang menjadi permasalahan benar, tidak disetarakan itu. Iya, tidak disetarakan itu pada sebagai ASN ya kan, dia kan punya NIP kan, nomor induk pegawai dan seterusnya pada zaman itu. NIP ya. Saya menemukan di website Universitas Mataram itu. Iya, jadi itu wajib ya, sebagai pegawai dikti itu wajib sebenarnya mereka harus melaporkan ketika mereka pulang dari studinya. Ya, sehingga apa? Sehingga mereka punya biasanya dapat kenaikan pangkat segala macam ketika itu lulus. Nah, ketika itu nggak diurus, artinya pertanyaan besar, ya, pertanyaan besar. Dan dari situlah kita urutkan semua bahwa kita pastikan bahwa dia ternyata tidak lulus, gitu ya. Hanya omong kosong aja dia ngomong dia lulus S2, S3 di Jepang. Itu pengumuman publik. Jadi artinya apa?
banyak sekali ya dosa-dosanya di sini ya, banyak sekali kebohongan publiknya di sini. Pertama di buku-bukunya dia menulis bahwa dia sudah lulus semua gitu ya. Kemudian dalam apa namanya dalam CV-nya segala macam. Bayangkan orang yang beli bukunya itu artinya dia udah tertipu gitu ya. Mereka bisa melaporkan sebenarnya. Belum lagi sertifikat dosennya gitu ya. Sertifikat dosennya didapat 2009 sampai 2023 dia dikeluarkan. Saya pastikan dia dipecat dari UNRAM. Jadi ngeri sekali ya. Ternyata si Rismon ini adalah pecatan dari UNRAM ya guys ya, sebagai dosen guys. Makanya sekarang jadi gelandangan dan jadi penjual buku di pinggir jalan guys ya. Kasihan sekali. Dipensiun dini kan tanpa hak pensiun ya. Itu sudah pasti gitu ya. Dan itu karena masalah di sana gitu ya. Akhirnya ya dia nah yang kita sayangkan dia sempat mendapatkan tunjangan sertifikasi dosen sebagai doktor dari tahun 2009 sampai 2023. Artinya apa? Ada banyak sekali kerugian negara di sana. Nah, harusnya pihak UNRAM terutama atau Brawijaya yang menandatangani sertifikat dosennya itu bisa memperkarakan dia atau minimal Kementerian Dikti gitu ya. Kenapa? Karena mereka mengeluarkan dana sedemikian banyak dari tahun 2009 sampai 2023 gitu ya. Tetapi ternyata ini merupakan kebohongan, ya, penipuan. Tadi Bang Sangaji mengatakan ini adalah upaya hukum ya, walaupun kita bisa kategorikan sebagai backdoor appeal. Nggak apa-apa, sah saja. Backdoor appeal itu artinya mau memindahkan persoalan pidana ke Mahkamah Konstitusi. It's okay sebenarnya, nanti tinggal diuji argumentasinya. Nah yang kedua, justru saya mau masuk ke logika argumentasinya. Tapi sayangnya nih, Bang Sangaji bukan kuasa hukum di MK ya. Saya baca permohonannya nggak ada nama Bang Sangaji ya. Karena saya mau tanya nih sebenarnya logikanya gini. Yang mau diuji sederhana, saya sederhanakan saja. Yang mau diuji itu kan dua rezim pasal ya. Satu pasal tentang pencemaran nama baik, kedua pasal tentang manipulasi data, integritas data di Undang-Undang ITE. Nah, RRT ini mau mengatakan, hey pasal-pasal ini harus dibatasi dong. Dengan apa? Kalau misalnya ada orang yang melakukan riset dengan tujuan niat baik, bahasanya itu bona fide. Ya, tujuan niat baik itu tidak boleh dong dipidanakan. Nah persoalannya, ini saya tidak punya tendensi kemana-mana ya, saya murni membedah logika hukumnya. Persoalannya di permohonan itu tidak dijelaskan pertama, apa itu maksudnya riset, apa itu definisi riset. Saya tahu mungkin maksudnya analisa tadi 11.000%, 99% itu di Jokowi White Paper itu mau mengatakan bahwa ini loh riset. Ya tapi di situ dalam permohonan itu tidak ada diskusi apa sih itu riset sebenarnya. Ya, karena gini, saya lihat juga di buku Jokowi White Paper itu, saya baca ya, ada statement-statement, nanti ini bisa ditanggapi ya, statement-statement yang sifatnya absolutisme. Kayak 11.000 triliun barusan, kemudian rekayasa, manipulasi yang sifatnya deklaratif, mengumumkan. Ya, sifatnya bukan probabilistik. Riset itu kan harus dikatakan scope and limitation-nya apa, batasan-batasannya apa, dan riset itu mungkin saya bisa salah. Tapi ini nggak ada, tidak ada di dalam permohonan Mahkamah Konstitusi itu. Nah inilah yang membuat nanti Mahkamah Konstitusi hakimnya berpikir, wah ini mau memindahkan peradilan perkara pidana ke sini nih. Nah itu bisa dijelaskan nggak? Siapa yang bisa menjelaskan apa itu riset, kenapa tidak dijelaskan, dan apa itu niat baik? Karena riset itu bukan persoalan niat baik. Riset itu justru curiosity dari awal. Nah, ada metode-metodenya ya dalam riset. Nah, yang terakhir itu tidak dijelaskan juga. Jadi kan memang di permohonan Mahkamah Konstitusi itu kan menceritakan kan ya bagaimana pasal-pasal itu dipakai untuk mengancam kebebasannya. Tetapi juga yang mengusik saya tadi soal riset, definisi white paper itu juga. Apakah white paper itu riset? Kalau kita lihat sejarahnya, white paper itu adalah sebenarnya alat justifikasi kebijakan. Dan saya baca nih Jokowi white papernya, kok tidak dijelaskan apa sih maksudnya white paper. Sebagai contoh nanti bisa di Google, white paper yang terkenal tuh Churchill's white paper tentang Inggris, kedudukan Inggris, ya posisi politik Inggris terhadap Palestina. Nah, itu white paper. Posisi Inggris terhadap Brexit itu white paper. Kalau yang white paper Jokowi beda. Nah itu dia, ini kan Mahkamah Konstitusi, di Mahkamah Konstitusi kan mau mengatakan white paper ini karya ilmiah loh. Kan begitu, makanya tolong saya jangan dipidanakan, kan begitu kliennya Bang Sangaji. Nah tapi tidak didiskusikan kenapa white paper ini bisa dikategorikan sebagai karya ilmiah. Apa definisi karya ilmiah? Pakai definisi literatur mana?
riset mana. Kalau argumen itu tidak bisa dijelaskan, berarti kemungkinan besar akan mentah di Mahkamah Konstitusi. Kemungkinan besar akan dipertanyakan, pasti akan dipertanyakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Oke, yang pertama ditanya memang betul kata Bang Sangaji, apa sih kerugian konstitusionalnya, ya, kerugian langsungnya, iya. Sehabis itu lewat yang kedua, ini mau menguji karena kamu kena kasus, sederhananya ya, apa mau menguji karena untuk kepentingan umum, kemaslahatan bersama, itu pertanyaan keduanya, tes keduanya. Nah, di tes keduanya itu pasti MK akan mempertanyakan, ini riset apa bukan sih? Apa maksud kamu riset? Bagaimana kejadiannya? Riset itu dipidanakan, tapi itu hilang. Ini pertanyaannya sederhana tapi sangat tajam dan dalam ya Bang ya? Itu hilang. Ya. Saya lihat di konstruksinya hilang. Apa sih riset itu apa sih? Saya mau tanya juga sebenarnya, definisinya riset itu apa? Mantap sekali, Mas. Kok saudara bisa katakan asli tapi saudara nggak pernah lihat gitu? Saya percaya Pak Jokowi. Loh, dan bagaimana Anda mau percaya sementara ijazah aja nggak pernah lihat gitu? Pertama saya percaya Pak Jokowi. Yang kedua, saya percaya dengan lembaga-lembaga negara ini. Saya percaya sama UGM, saya percaya sama KPU, saya percaya sama Baris Krim Polri, dan saya percaya sama Polda. Yang saya tidak percaya hanya teroris. Mereka hanya kepentingannya menyerang. Ini yang kacau ini dari kubu sebelah. Ada pihak-pihak yang tidak pernah melihat ijazah tapi selalu mengklaim ini ijazah asli. Sama seperti ada pengacara lain yang mengatakan bahwa pada saat kami gelar perkara khusus itu, pada saat ijazah diperlihatkan, beliau mengatakan saya pegang ada embossnya, ada watermarknya. Begitu saya tanya definisi watermark dan emboss, nggak bisa dia jawab. Justru pertanyaan ini saya balik kepada teroris sebetulnya. Bagaimana dia menuduh ijazah itu palsu 1000 triliun, dia tidak pernah melihat ijazah itu, dia tidak pernah memegang. Loh, kan mereka sudah menjelaskan bahwa basis penelitian mereka itu adalah dua. Pertama, primary evidence atau data primernya itu adalah skripsi yang disampaikan oleh pejabat UGM resmi. Mereka lihat langsung, mereka pegang, mereka foto, dan mereka uji. Ada kejanggalan. Kemudian mereka mengatakan bahwa ijazah ini juga palsu berdasarkan hasil penelitian mereka terhadap data sekunder. Teman-teman, kalau mau mengatakan bahwa ijazah ini asli, ya tolong hadirkan dan lakukan penelitian berdasarkan data primer ijazah Pak Joko Widodo. Saudara tidak pernah melakukan penelitian, apalagi saudara lihat, pegang aja nggak pernah. Tapi di mana-mana, saudara selalu mengatakan ijazah ini asli. Ya, saya termasuk orang yang melihat perdebatan hukumnya ada. Tapi perdebatan politiknya lebih rame, gitu loh. Perdebatan hukumnya jalan, proses hukumnya jalan. Tapi gosok-gosok politiknya lebih kencang, gitu loh Mbak. Ya, Apa yang gosok kita politik? tahu bahwa tidak mungkin lah proses hukum di Indonesia bisa diintervensi oleh hal itu. Nah, tapi kita hadir di sini hari ini, saya termasuk orang berbahagia proses hukum itu berjalan sebagaimana mestinya. Toh pada akhirnya nanti diputuskan tidak bersalah, ya juga tidak ada masalah gitu. Tapi kalau ada masalah, ya berarti proses hukum menyatakan begitu. Yang selama ini menjadi sasaran kan Pak Jokowinya, PSI-nya juga, teman Sedian Sandi dan sebagainya. Ya udah disampaikan aja. Tapi ya kalau seandainya ada yang membela, jangan dibilang kita salah gitu loh Mbak. Jadi poinnya adalah dengan dikembalikannya berkas P19, ada P21, ada SP3, kan itu mekanisme yang biasa. Tadi rate-nya juga disampaikan oleh Bang Rifai. Dan oleh karena itu kami PSI memantau kasus ini. Ya kita juga Pak Roy nuduh-nuduh ya kita jawab gitu loh. Nggak kita lawan, kita cuma jawab gitu kan. Bang. Ya, kalau kita lawan mah soal lain. Faldo. Kita lawan mungkin di pemilu aja. Tapi kalau Pak Roy nuduh ngeluarin tuyul, ngeluarin gajah, ya kita nggak ngeluarin panci juga, santai aja gitu loh. Maksudnya kita cuma menjawab apa yang dituduhkan, ya kan? Tapi yang nuduh ya buktikan gitu loh Mbak. Kita cukup rasional kok melihat ini karena ada proses hukum di Republik ini, ada KUHP. Kita jalanin sama-sama. Kalau pada akhirnya mudah-mudahan keadilan ditemukan, ya itulah hasilnya gitu loh. Dalam prakteknya Pak Roy mengkritik ini itu, Bang Refli mau ke MK, itu diperbolehkan. Ya, tapi kita juga nggak mau komentarin. Tapi kalau seandainya kita digosok-gosok, ya kita respon dikit, pukul 2 pukul boleh lah. Ya, gitu. dikit. Yang narik-narik ke politik siapa? Kami ini ilmiah. Tiba-tiba ada orang kurus yang narik-narik. Ada orang besar di balik ini. Ada orang besar, ada warna di balik ini. Itu kan nggak serta-merta semuanya ke politik, Pak Roy. Kenapa Pak Roy merasa? Kalau Pak Roy nggak merasa, cuekin aja. Saya nggak merasa dulu ada yang cuekin aja Pak. Gogon itu yang bilang partai biru gitu ada. Cuekin aja kalau Pak Roy nggak merasa. Pak Roy juga nggak di partai biru. Ya, Pak Roy juga nggak mau dapat dukungan partai biru waktu itu. Kita dialogkan. Ya udah slow aja. Betul Bang. Pak Roy, udahlah Pak.
Mantap sekali. Kan ada ketakutan, Pak. Ada yang ketakutan narik-narik ke politik, Mas. Nggak ada, Pak. Pak, ini nggak akan memenangkan pemilu, Pak. Yang memenangkan pemilu struktur Ya udah, nggak partai, akan menang. kampanye, ini akan itu. nyungsep itu. Hah? Gajah itu akan nyungsep Ya, nanti. Bapak kan pengennya begitu, tapi kan kita nggak pengen begitu. Oh iya, Karena kita bertarung di sini, berjuang. Nggak datang ke sidang, tapi mau datang ke sidang. Si Panci, kamu yang bakal nyungsep nantinya. Dengan kawan-kawan kamu ya, dengan gerombolanmu itu bakal nyungsep. Nggak apa-apa, Pak. Kita udah sering dituduh, tapi izin kita berjuang. Memang sering dituduh, pantas dituduh. Iya, nggak apa-apa. Yang enggak monggo. juga PSI. Monggo, Pak. Apalagi? Ya kan? Apalagi? Troublemaker-nya memang si Dian Sandi. Gimana? Terus tuyulnya tadi, Pak. Mantap itu, Pak. Tuyulnya lain lagi nih, tuyul nih. Gajah nggak bawa apa gajah? Iya, gajah nggak punya ijazah, nggak Oke, perlu. baik. Ya udah nggak ada ijazah. Berarti dari PSI tetap ini ujung-ujungnya kaitannya dengan politik ya. Di luar masalah hukum yang berlaku, tapi memang ada politik, ada yang mengambil kepentingan. Tapi kan kita juga proporsional menanggapi ini gitu loh. Karena kita tahu proses hukum lagi jalan. Nggak mungkin kita bisa kontrol. KUHAP juga ada, jaksa juga rasional, kepolisian juga melengkapi. Dan dari Pak Roy dan Bapak Ibu yang menggugat juga yang melengkapi. mengglorifikasi seolah-olah ada motif politik itu bukan Mas Roy, Dr. Tifa, tapi ya, makanya kalau Mas Roy itu tidak merasa, nggak usah. Kenapa? Ini. Kalau nggak tapi merasa itu selalu kan karena ingin membalikkan keadaan secara sesungguhnya. fisik itu tidak ada. Jelas lah. Jadi kalau seandainya hukum ANSI itu udah kalah yang ketakutan tuh jelas. Nggak ada ketakutan untuk itu. Ini kan kita posisi kita kalau nggak takut datang ke Solo, datang 4 kali pada sidang CTS nggak pernah datang. Itu sidang Ya kan ada kuasa hukum. Bupati Pak Jokowi. Itu sidang institusi negara. Iya makanya itu kan kepolisian, UGM, KPU. Udah dipanggil. Nggak perlu Pak Jokowi hadir di situ. Cukup udah dipanggil, mana ijazahnya? Oleh yang namanya pengacara. Nggak ada. Cukup untuk itu. Ijazah aslinya udah tunjukkan di Solo. Mas Roy, selain ijazah, skripsi juga Oh iya, ini kita dipersoalkan tampilkan ya? nanti skripsi. Oke, ditampilkan Skripsi usai yang jeda palsu. ya. Kami harus jeda tetap Ya, bersama oke, kami dan tampilkan. Anda. Dari mana ini? Padang, Sumatera Barat. Siap. Pertanyaannya, kenapa harus lawan Pak Jokowi? Cinta banget sama Pak Jokowi. Ini guys ya, bukti kecintaan masyarakat atau rakyat Indonesia kepada Bapak Jokowi guys ya. Mereka jauh-jauh dari Padang, Sumatera Barat ya, untuk datang atau sowan ke rumahnya Bapak Jokowi hanya untuk mendoakan Bapak Jokowi ya, untuk melihat dan memberi semangat kepada Bapak Jokowi ya tentunya guys ya. Mereka ini ibu-ibu ya, jauh-jauh dari Padang, Sumatera Barat hanya untuk melihat Bapak Jokowi guys ya. Soalnya Pak Jokowi memberikan luar biasa di Kota Padang. Apa saja itu? Satu misalnya, ada Jalan Jokowi di Kepulauan Mande. Jalan Jokowi. Mantap sekali guys ya. Itu bukti bahwa Bapak Jokowi ada di hati rakyat Indonesia guys ya. Luar biasa sekali. Padang si cincin. Nah, itu pada fasilitas yang luar biasa bagi kami warga Padang Sumatera Barat. Oke, yang lain. BPJS. BPJS, bagaimana dirasakan? Iya, semenjak kita mempertahankan BPJS dari Bapak Jokowi, keluarga saya bisa terbantu baik pelayanannya di rumah sakit manapun berada di Sumbar. Jadi makanya saya sangat cinta sekali sama Pak Jokowi. Mantap sekali Bu. Apa itu? Pak Jokowi membangun airport di Tua Pejat, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sumatera Barat masih dapat airport. Jadi kami biasanya ke Kabupaten Kepulauan Mentawai harus naik boat, naik kapal. 1 malam atau 4 jam, 6 jam gitu. Yes, ya. Ya. Woi, Bang Egi mobil mewah gini. Iya oke. Nanti kalau apa namanya BPKB jadi. Ini Bang Egy Sujana pamer mobil mewah lagi guys ya. Ini ada yang nanti sakit hati, yang ada yang mau ngepoin ya, kayaknya ngepoin BPKB-nya guys ya. Bang Egy semenjak di SP3 ya, atau dicabut kasus tersangkanya ya, ini lumayan agak sehat dan lumayan bersemangat ya guys ya. Dan ini dia pamer kepada kita semua ya tentunya, khususnya kepada si gerombolan Panci kayaknya ini.
biar dikepoin lagi BPKB-nya guys ya. Jadi periksa lagi di mana, Bang? Lihat aja. Widih. Listrik. Oh iya. Oh, pasar itu tuh, Bang. Balik gila. Mantap, luar biasa, Bang. Ini. B itu. Nih, Jakarta gitu, Bang ya. Tapi kemarin Malaysia. Tapi maju terus, Bang. Kami bersama. Oh, iya. Yang intelektual itu tidak boleh bohong. Iya. Boleh. Kalau bohong. Oke, Bang Egi. Bang. Nanti jangan lupa, aku pakai Rolls Royce dan bingung. Oh, siap. Kami nggak tahu kapan. Oh iya, amin. Sakit gigi nih, Bang ya. Mereka namanya juga tidak curi uang. Ya, siap. Tidak bisa disuap. Iya, siap. Mantap, Bang. Satu mengungkap adanya grand design Rai Suryo yang terus menyerang Jokowi sejak tahun 2022. Roy diduga menyimpan dendam karena pernah divonis 9 bulan penjara dalam kasus meme Stupa Borobudur. Menurut Pradi, motif Roy bukan soal kebenaran ijazah, tapi lebih kepada sakit hati politik personal. Ade dari Pradi menyatakan ada pola terencana menyerang Jokowi, termasuk lewat akun misterius Fufu Fafa. Roy bahkan dituduh menyerang tidak hanya Jokowi, tapi juga keluarganya secara sistematis dan menyeluruh. Serangan Roy dianggap sudah tidak objektif karena meluas ke istri, anak, hingga orang tua Presiden Jokowi. Ini bukan kritik, tapi sudah menyentuh fitnah sistematis, ujar Ade saat jumpa pers di Polres Jakarta Selatan. Rai Suryo pun dilaporkan dengan pasal 160 KUHP oleh Pradi bersatu bersama tim Advocata Public Defender. Meski Jokowi tunjukkan ijazah asli, Rai tetap berkeras akan periksa ulang keasliannya secara mandiri. Intinya si gerombolan teroris atau si Roy Panci CS ini, dia itu ada motif sakit hati atau dendam lama guys ya, kepada Bapak Jokowi. Yang jelas bukan masalah ijazah palsu saja guys ya, itu ada motif dendam lama. Dan terima kasih telah menonton video-video singkat ini. Saya doakan semoga kita semua diberi kesehatan, umur yang panjang, dan dimudahkan rezekinya dan dimudahkan di segala urusan guys ya. Salam waras, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.